Pernah dengar julukan planet biru? Julukan ini sering ditujukan buat planet yang jadi tempat tinggal kita saat ini, planet bumi. Biru memang jadi warna yang dominan kalau kita bayangin bentuk bumi. Jelas aja, kurang lebih sekitar 70% permukaan planet ketiga di jajaran tata surya ini tertutup air. Kalau kita lihat lebih detail, air ini bisa jadi sungai, danau, ataupun laut. Tapi, apakah danau dan sungai kelihatan dari sini? Tentu enggak. Air yang ditandain sama warna biru ini jadi warna dominan dari planet bumi, dan itu asalnya dari laut. Dari sini bisa kita bayangin betapa luasnya laut di bumi. Selain luas, laut ini sangat dalam. Kolam renang yang biasa kamu pakai buat main air sih nggak ada apa-apanya. Kalau kita menyelam, kita bakal tahu kalau menuju dasar laut itu perlu waktu yang cukup lama. Yap, laut ini dalam banget. Bahkan saking dalamnya, sampai dibagi jadi ke berbagai zona. Mari kita tenggelam bersama untuk kenal lebih dalam dengan zona-zona di bawah laut. Kalau kita ngomongin laut, yang terbayang di benak pasti betapa indahnya bentang permukaan laut yang terlihat dengan mata. Hewan-hewan laut yang mengemaskan seperti lumba-lumba, ikan badut, atau kuda laut. Atau mungkin kamu lebih tertarik dengan hewan ganas seperti hiu. Semua itu bisa kita temukan di Epipelagic Zone. Ini merupakan zona yang dihitung mulai dari permukaan laut hingga kedalaman 656 kaki atau sekitar 200 meter di bawah permukaan laut. Sinar matahari masih bisa dirasakan pada zona ini. Karena itulah zona ini disebut juga sebagai The Sunlight Zone. Sinar matahari yang menembus zona ini membuat suhu air menjadi hangat. Maka dari itu kita akan lebih banyak menemukan hewan di Epipelagic Zone. Semakin kita menyelami laut lebih dalam, keindahannya semakin memudar. Semakin dalam kita akan menemukan kegelapan. Cahaya matahari mulai meredup dari zona kedua, atau Mesopelagic Zone. Karena keadaan yang cenderung gelap, beberapa hewan yang ditemukan pada zona ini memiliki kemampuan bioluminesensi, atau kemampuan produksi cahaya sendiri. Ada yang punya lampu di badannya, kayak viperfish, atau yang badannya bisa ngeluarin cahaya kayak ubur-ubur. Zona ini ada di 656 kaki atau 200 meter hingga 3.281 kaki atau 1 km di bawah laut. Mau tahu zona ini sedalam apa? Menara tertinggi yang ada di dunia, kalau dicemplungin dari permukaan ke arah dalam laut, nggak akan nyampe ujung dari Mesopelagic Zone. Semakin ke dalam laut, keadaannya semakin gelap. Bahkan, zona selanjutnya punya julukan The Midnight Zone karena pencahayaan yang sangat minim. Julukan ini ditujukan untuk Bathypelagic Zone yang ada di kedalaman 3.281 kaki sampai 13.124 kaki atau kedalaman 1 sampai 4 km. Saking gelapnya zona ini, cahaya yang bakal kita temuin itu datangnya dari hewan lautnya sendiri. Apakah kamu pernah menonton film berjudul Titanic? Bangkai kapalnya baru ditemukan oleh ekspedisi gabungan Amerika Serikat dan Prancis pada tahun 1985 di kedalaman sekitar 13.000 kaki. Bathypelagic Zone adalah tempat di mana mereka menemukan bangkai kapal Titanic. The zone is getting darker and darker. Black is the new blue here. Abyssal Zone. Kata abyssal ini asal katanya dari bahasa Yunani dari nobaton dan jadi istilah lain dari Abyssopelagic Zone. Cahaya menjadi barang yang nggak bisa kita temukan di zona ini, kecuali kapal selam yang kamu tumpangi bisa sampai ke zona ini.
Cahaya matahari udah nggak mungkin nembus sampai zona yang berada di kedalaman 13.124 hingga 19.686 kaki, atau sekitar 4 hingga 6 km. Abyssal Zone adalah tempat yang sangat dingin, hampir mencapai titik beku. Namun kita tetap bisa menemukan hewan laut invertebrata di sini. Contohnya basket starfish dan cumi-cumi kecil. Anglerfish yang punya wajah seperti ini juga bisa ditemukan. Jika lihat ikan ini, mungkin kita bisa merasakan semarah apa ikan dengan wajah antagonis ini menerima kenyataan bahwa tempat yang dia tinggali keadaannya cukup mengerikan. Dan akhirnya, selamat datang di zona terdalam yang ada di lautan bumi, Trenches Zone. Sebuah zona terdalam yang pertama kali diselami manusia pada tahun 1960 oleh Don Walsh dan Jake Picard, tepatnya di Palung Mariana. Mereka berdua berhasil menjelajahi palung yang ada di Samudra Pasifik ini. Dasar dari palung ini menjadi titik terdalam yang terletak pada 11 km di bawah permukaan laut. Dingin, beku, gelap. Mungkin itu kesan yang akan kamu rasakan ketika berada di Trenches Zone. Jelas aja, selain gak ada cahaya, suhu pada Trenches Zone berada di bawah titik beku. Tetapi tetap ada makhluk hidup yang mampu bertahan hidup di zona ini. Seperti inilah penampakan dari salah satunya, Deep Sea Hatchetfish. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika berada di dasar terdalam lautan? Ekspedisi bawah laut udah dilakukan sejak dahulu kala. Ikan, terumbu karang, dan tumbuhan laut jadi objek yang sering ditemukan di bawah sana. Tapi, karena laut ini masih luas dan sangat dalam, tentunya masih banyak temuan laut yang unik serta menarik yang akan kita bahas di video selanjutnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa dukung terus Mipi dengan like, komen, dan subscribe channelnya ya, biar makin sering update kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya.